Injil hari ini mengajak kita untuk tidak menghadapi kejahatan dan kekerasan dengan perlawanan yang sama. Artinya, kita diajak untuk tidak melawan kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, melawan kejahatan dengan kebaikan. Sehingga jiwa kita akan selalu dibakar cinta persaudaraan yang penuh kasih. Mari ikuti Rehavin hari ini. Tuhan memberkati. Sahabat-sahabat Vincentian yang terkasih, tanggung jawab kita itu sangat agung sekaligus juga berat karena kita perlu membuat orang-orang yang berpikir jahat, berpikir negatif, itu kita ubah cara pandangnya sehingga mereka mengikuti arus kebaikan, jalan kebenaran. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Maka hari ini Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kejahatan dan kekerasan. Justru sebaliknya, Yesus bicara bagaimana kita menjadi pribadi yang menenteramkan, pribadi yang mau membuat orang-orang yang dulunya mungkin jahat pada akhirnya bertobat. Inilah jalan terpenting yang harus kita lakukan. Maka Yesus mengubah juga mental kita supaya kita menjadi pribadi yang menenteramkan. Apa itu pribadi yang menenteramkan? Mari kita melihat Injil hari ini yang sangat mengagumkan sekali. Prinsip-prinsip bagaimana kita sungguh hidup kita harus diwarnai. Kita ini adalah pribadi yang baik, pribadi yang bahagia, pribadi yang bisa menenteramkan banyak orang, meskipun menghadapi banyak kesulitan, banyak tantangan dan kejahatan itu sendiri. Apa pribadi yang menenteramkan? Tuhan Yesus memberi prinsip yang pertama adalah jangan melawan orang yang jahat. Justru orang yang jahat itu harus dilawan dengan kebaikan. Kalau kita dilempari batu itu mungkin banyak sekali, satu truk. Nah, batu itu oleh orang yang baik, orang yang dikuasai oleh kasih Tuhan, digunakan untuk membangun jembatan. Jembatan berkomunikasi, jembatan berdialog, sehingga menghasilkan damai sejahtera. Kita dilempari sampah, mungkin kotoran sapi, tapi oleh orang yang dikuasai oleh kasih dan kebenaran itu, dia olah menjadi pupuk. Lalu kemudian pupuk itu pada akhirnya mampu memberikan hasil kepada kebun apel. Dan kita bisa menyuguhkan apel yang baik untuk saudara-saudari kita. Maka prinsip ini yang harus kita pegang. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan, dengan cinta, dengan ketulusan, dengan kesabaran. Yang kedua, prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita supaya kita menjadi pribadi yang menenteramkan adalah berikanlah yang baik, serahkan yang terbaik. Dikatakan dalam Injil kalau ada orang yang mengambil bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Jadi kita perlu belajar membalas kejahatan itu dengan kebaikan, menyerahkan, memikirkan yang terbaik supaya kejahatan itu tidak meluas. Justru di tangan kita, orang-orang percaya, kita perlu membuat kejahatan itu semakin berhenti sehingga kebaikan itu meluas. Maka prinsip di mana diri kita baik, memiliki hidup yang benar, memberi contoh, taat, setia, itu pun jalan yang harus kita lakukan. Meskipun kita harus mengalami kesulitan, penderitaan, itulah bagian bagaimana kita perlu sungguh-sungguh dengan tekun, setia sampai akhir. Yesus mengajarkan supaya apa yang kita buat pada akhirnya
membuahkan pertobatan, membuahkan kasih dan kebenaran pada orang-orang yang dulunya mungkin berpikir negatif dan jahat. Maka saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah kita memberikan yang terjelek. Berikan, serahkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan prinsip yang ketiga yang juga sangat mempesona adalah bagaimana Yesus mengajarkan supaya kita berjalan bersama. Dikatakan dalam Injil, kalau kamu dipaksa mengantar seseorang berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Jadi berjalan bersama itu penting, supaya kita bisa mempengaruhi nilai-nilai yang baik. Supaya dalam perjalanan bersama itu kita bisa memasukkan hal-hal baik yang Tuhan Yesus ajarkan. Di sanalah perjalanan bersama itu mengubah mental orang, mengubah gaya hidup orang, sehingga mereka menemukan kebenaran. Mari kita menjadikan kejahatan itu sebagai sarana wadah berbuat baik. Siapa tahu hari ini kita dipanggil Tuhan juga mewartakan diri kita, mewartakan kebenaran, mewartakan Tuhan sendiri yang sudah ada di dalam diri kita. Tuhan memberkati. Amin. Aku